Good morning, sir. Good morning, sir. Morning anak-anak, dengar suara Sir? Dengar, sir. Oke, nah tunggu sebentar ya. Sampai partisipannya banyak, baru Sir mulai ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai, Sir mau kalian siapkan buku cetak ya, tik. Jom kita kali ini akan membahas bab 4 ya, dari halaman 35 ya sampai halaman 46. Kira-kira 2 atau 3 menit lagi baru Sir mulai ya. Masih 30 partisipan. Nah, partisipannya sudah ada 40. Buku cetaknya sudah dipersiapkan anak-anak? Sudah ya. Nah, sebelum Sir sebelum Sir mulai, Sir ingatkan sekali lagi ya. Kita Zoom, tolong jaga ketertibannya. Ya, dijaga ketertibannya ya. Oke. Sir mulai ya sekarang ya. Nah, anak-anak sudah muncul? Apakah sudah muncul di layar kalian? Tampilan Excel sudah? Sudah, sir. Sudah ya? Sudah ya? Yuk. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita mulai dari halaman 37 sambil anak-anak lihat buku cetaknya sambil Sir jelaskan ya. Nah, yang pertama, bagian A, mengubah ukuran kolom dan baris. Mengubah ukuran kolom dan baris ya. Nah,
seperti Zoom yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga. Nah, huruf A ini merupakan apa, anak-anak? Nah, satu deret ke bawah ini namanya apa? Ayo, namanya apa? Kolom ya. Nah, lalu yang di angka ini 1, 2, 3 sampai seterusnya ini merupakan apa, anak-anak? Nah, merupakan baris. Ya, benar ya. Yang A adalah kolom ya. Ini ya. Kolom. Yang 1 sampai 5 sampai 10 dan seterusnya itu yang angka itu adalah baris. Ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah ukuran kolom dan baris? Nah, misalnya begini anak-anak. Tose akan mengetikkan kata, misalnya di sini. Oke. Nah, di sini ya. Misalnya. Atau lebih jelasnya di sini saja. Sir akan mengetikkan misalnya sekolah cinta budaya. Nah, sudah nampak anak-anak? Sudah nampak? Nah, ini kan kita kalau lihat seperti ini kan tidak muat. Benar kan anak-anak? Sudah terpotong kan di garis ini kan? Sudah jelas? Nah, di garis ini kan sudah terpotong ya. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa tulisan ini muat? Caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita letakkan kursor kita di sini, di kolomnya ini. Sudah nampak anak-anak di kolom ini? Nampak? Nah, caranya kita klik kanan. Oke, di sini kita klik kanan. Oke, setelah kita klik kanan, anak-anak lihat, kita pilih di sini kolom width, ya. Setelah kita klik di sini, anak-anak, dia akan muncul jendela ini. Nampak? Nah, sekarang kan tidak muat, ya. Supaya muat, nah ini angka bisa kita hapus dan kita bisa ketikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, Sir akan mengetikkan kolom width-nya sebesar 25. Klik OK di sini. Nah, berubah anak-anak? Berubah? Berubah ya? Ya, tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit ya. Nah, Sir ulangi lagi. Kita untuk membuat ini kolom ini jadi lebih lebar, lebih besar nih. Nah, kita klik di sini. Di bagian kolom ini ya, kita klik kanan, baru kita lihat di sini ada kolom width. Kita klik ya, kita klik, kemudian di sini kita bisa menggantikan angka yang kita mau, lebar yang kita mau ya. Misalnya tadi Sir kasih 25. Baru kita klik OK. Nah, sudah berubah. Ya anak-anak ya, cukup gampang ya, tidak susah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengubah tinggi baris? Nah, misalnya Sir sorot ke di sini ke 7. Nah, kita ke 7 dulu di sini ya. Caranya juga sama seperti yang tadi. Bagaimana? Yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih row height. Benar. Row height. Kita klik row height akan muncul, nah seperti ini. Jendela ini lagi ya. Dan jendelanya lagi ini. Nah, jendela ini bisa kita ubah angkanya sesuai dengan kebutuhan kita juga. Tingginya mau berapa. Kita tinggal menghapusnya, kita tinggal tambahkan misalnya, Sir ini misalnya 25 juga. Sir klik OK di sini. Nah, berubah nggak tingginya anak-anak? Berubah? Berubah, Sir. Berubah ya. Nah, itu adalah cara kita mengubah ukuran kolom dan baris. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua anak-anak, kita juga bisa langsung dengan cara mudahnya. Nah, perhatikan. Di sini kan ada tertulis Sekolah Cinta Budaya dan terpotong di garis ini. Nampak anak-anak? Di garis ini kan terpotong kan? Ya kan? Nah, caranya supaya dia menjadi lebar, kita tinggal
menggerakkan atau menggeser mouse kita sehingga kursornya berubah menjadi tanda panah ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nampak nggak? Nah, tinggal kita geser saja. Kita klik kiri, kita tahan, kita geser ke sebelah kanan. Nah, udah selesai. Gampang kan? Yes. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Oke ya. Nah, begitu juga dengan tingginya. Nah, ini kursor mouse kita akan tergeserkan sampai ke sini. Nah, akan ubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, panahnya ke atas dan ke bawah. Nah, tinggal kita mau geser ke bawah atau ke atas saja. Ngerti kan? Nah, dia berubah menjadi besar. Benar nggak anak-anak? Besar kan? Nah, ya. Nampak ya perbedaannya ya? Bisa ya? Nah, untuk nah, anak-anak, nah sekarang begini. Tadi kan sudah Sir ajarkan bagaimana cara untuk melebarkan kolom sama mengubah tinggi yang baris. Tadi kan. Nah, ada satu lagi anak-anak. Caranya yang gampang. Ya, lihat anak-anak. Ketika ini Sekolah Cinta Budaya, tulisan ini kan sudah melewati kolom ya. Melewati kolom C sampai ke D. Nah, bagaimana cara cepatnya supaya dia langsung muat, anak-anak? Supaya dia langsung muat. Nah, caranya anak-anak lihat ya. Kita tinggal geserkan ke sini. Nah, kita klik 2 kali. Mengerti anak-anak? Nah, ini di antara garis grid yang ini C dan D, kita ubah dia sorot ke kita gerakkan ke atas sampai ke sini. Sampai ke sini kita tidak usah menggeser ke kiri dan ke kanan. Kita cukup klik 2 kali saja. Nah, otomatis dia langsung sudah muat langsung di sini, di satu kolom ini. Nah, sampai di sini, ngerti anak-anak? Ngerti, Sir. Tidak susah ya? Oke, tidak terlalu sulit ya. Lalu Sir akan melanjutkan bagaimana tadi kita sudah banyak ya, banyak membahas dari halaman 37 sampai halaman 39 mengubah ukuran baris dan kolom. Ya, caranya sudah Sir ajarkan dengan cara format, klik kanan dan langsung dengan menggerakkan mouse. Nah, sekarang Lause mau di sini membahas tentang menghapus sel, kolom, atau baris. Ya, itu sudah masuk ke halaman 39 ya. Halaman 39. Nah, di sini Sir akan mengetikkan lagi. Ya, misalnya Sir ketikkan begini. Daftar harga sembako. Nah, harga sembako. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini saya kasih tebal dulu. Nah, misalnya seperti ini anak-anak ya. Nah, Sir misalnya kasih di sini nomor. Terus di sini Sir kasih nama barangnya ya. Nah, di sini misalnya harga. Di sini misalnya jumlah. Nah, misalnya saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nah, nama sembakonya misalnya apa saja.
beras. Misalnya lagi, Minyak. ya boleh minyak ya. Sabun. Misalnya gula, misalnya garam. Nah ini harganya misalnya kasih harganya misalnya 115. bolehlah 1000 misalnya. Minyaknya 500, gulanya 300. Ini perumpamaan saja anak-anak ya. Ini 200. Nah ini jumlahnya ada berapa? Misalnya ada 200 kilogram. Minyak misalnya ada 50 liter. Nah ini misalnya ada 15 bungkus. Ya. 15 bungkus misalnya ya. Nah di sini garam misalnya 7 bungkus. Nah sampai di sini. Nah kita perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, Sir sekarang akan mengajar kalian ini menghapus sel, kolom atau baris. Nah misalnya anak-anak di sini. Nah, di sini ada dipakai nanti di sini delete ini ya, anak-anak delete. Di sini sama insert. Nah, Sir akan mengajarkan sesuai dengan yang ada di buku cetak ya. Dengarkan baik-baik ya penjelasan Sir. Nah, misalnya anak-anak kita sel yang aktif itu di misalnya di beras. Kita klik di beras ini. Oke. Lalu kita mau menghapusnya. Kita tinggal di sini anak-anak lihat ya. Setelah diaktifkan di beras di sini, kita lihat di sini. Ini ada delete, kita klik. Nah, dia akan muncul delete cell. Nah, kita klik delete cell. Nah, misalnya kita klik shift cell left. Apa yang akan terjadi? Kita coba ya. Klik shift cell left misalnya ini. Yang pertama kita coba. Apa yang akan terjadi anak? Kita oke kan. Nah, berarti tadi beras tadi kan sudah terhapus. Benar anak-anak? Tulisan beras tadi kan sudah terhapus. Otomatis tadi harga dan jumlah ini 1000 dan 200 ini akan bergeser ke sebelah kiri. Ya, sudah mengerti ya tadi ya? Ya, sudah mengerti ya tadi ya? Yang kita pilih tadi adalah delete cell terus shift cell left. Berarti dia langsung menghapus sel kita lalu menggesernya ke sebelah kiri. Nah, misalnya Sir meletakkan kursornya di minyak misalnya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Nah, kita klik delete di sini. Kita pilih delete cell. Kita klik ini cell up. Apa yang terjadi anak-anak? Kita coba ya. Nah, kata minyak hilang. Sedangkan tulisan gula dan garam sudah bergeser ke atas. Ya. Nah, itulah yang tadi shift cell up. Ya, kita menghapus sel lalu yang ada di bawah akan bergeser ke sebelah atas ya, tulisan di bawah akan bergeser ke sebelah atas ya, anak-anak ya. Nah, bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Sir. Bisa lah ya. Nah, nanti anak-anak juga boleh coba dengan PC atau laptop anak sendiri ya. Nah, kemudian misalnya aktifnya di sini, di minyak. Lalu kita klik delete cell. Nah, di sini entire row. Ketika kita klik entire row di sini, apa yang akan terjadi? Tolong anak-anak, ketika zoom, jaga ketertibannya ya. Sudah 2 kali Sir ingatkan ya. Nah, setelah kita klik entire row, apa yang akan terjadi anak-anak? Hilang 1 baris. Ini langsung 1, 3, 4. Barisan 2-nya hilang kan anak-anak kan? Yang tadi nomor 2 ya, minyak yang berapa harganya berapa, jumlahnya berapa liter hilang kan? Yes, Sir. Iya, benar. Berarti tadi
fungsi dari shift cell entire row itu adalah kita menghapus satu baris. Ya, anak-anak ya. Nah, lalu misalnya kita pilih lagi entire column. Apa yang akan terjadi, anak-anak? Maka kolom yang ada ini pasti semua hilang. Ya, kita tes. Kita coba. Hilang kan, anak-anak? Yes, sir. Hilang ya? Nah, itulah cara kita menghapus sel, kolom, ataupun baris. Nah, bisa juga kita menggunakan, nah ini delete sheet row. Delete sheet row itu ya sama dengan tadi yang menghapus satu baris ya, anak-anak ya. Oke, nah hilang dia. Mengerti? Ngerti, sir. Ya, ini delete cell, ada entire row sama entire column. Entire row sama entire column itu sama fungsinya dengan, nah delete sheet row berarti kita menghapus satu Satu baris. Di sini delete sheet column berarti kita menghapus satu Satu kolom. kolom. Oke, ya. Nah, berarti untuk Buka lesbo. itu Jaden Bradley itu kenapa kok ribut sekali? Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana kita menyisipkan sel, kolom, atau baris. Ya, kita akan menyisipkan sel, kolom, atau baris. Kalau menyisipkan itu tentunya perintah apa yang kita gunakan, anak-anak? Insert. Nah, ya, kita akan coba menyisipkan sel di sini ya. Nah, misalnya di sini aktifnya di kata minyak yang ada di sini. Nah, sel di sini, sel aktifnya di sini. Lalu akan insert cell kita pilih. Nah, ketika kita insert cell, shift cell right yang kita pilih, apa yang akan terjadi, anak-anak? Nah, coba anak-anak lihat ya perubahannya ya. Kita oke. Nah, nampak perubahannya, anak-anak? Di sini sudah menjadi sebuah sel yang kosong yang baru yang bisa kita ketikkan dengan kata-kata yang kita mau. Kita insertnya di sini. Berarti kan, anak-anak kan? Nah, sedangkan yang kata minyak ini, nah ini 500 dan 50 liter ini sudah bergeser ke sebelah Kanan. Iya, tuh. Ya, caranya kita insert. Kita mau sisipkan. Nah, lalu insert cell. Nah, shift cell down. Apa yang akan terjadi, anak-anak? Nah, kita coba. Turun. Ya, dia menjadi turun. Nah, kata minyak, gula, garam menjadi turun. Dan di sini ada sel baru yang kita sisipkan di sini. Tidak begitu sulit kan, anak-anak kan? Bisa ya? Iya, sir. Oke. Nah, lanjut lagi kita akan misalnya insert cell. Apalagi yang akan kita insert? Nah, kita insert entire row. Ketika kita insert entire row, apa yang akan terjadi, anak? Berarti kita menyisipkan satu baris. Satu baris. Nah, nampak anak-anak? Ini, nah, kosongkan ini kan? Nah, ini kita sisipkan di sini. Baris. Satu baris ini. Jadinya yang 2, 3, 4 ini turun ke bawah. Nah, ngerti anak-anak? Ngerti, sir. Bisa ya? Oke. Lalu kemudian kita insert. Di sini ada insert cell, baru kita entire column. Berarti ini kita menyisipkan kolom. Ya, kolom ya. Misalnya kita oke kan? Nah, di sini ada kolom baru di sini. Benar? Kolom baru kan? Benar? Iya, sir. Oke ya. Nah, di sini sudah bergeser ke sebelah kanan. Kita mendapatkan sisipan kolom baru di sini. Oke. Bisa dimengerti anak-anak ya. Jadi insert ini nanti ada lagi yang sama nih. Tadi insert di sini, kita insert cell di sini kan ada insert ya, entire row sama entire column. Oke. Nah,
itu sama dengan ini anak-anak. Nah, insert sheet row sama insert sheet column. Kalau insert sheet row, ya kita tadi sudah praktekkan ya. Saya sudah tunjukkan itu berarti kita menyisipkan satu baris. Sedangkan yang ada, sedangkan yang ini insert column ini, nah insert column ini kita bisa menyisipkan kolom ya tadi anak-anak ya, satu kolom semuanya. Lalu di sini ada insert sheet. Kalau diklik dia akan menginsert sheet ya. Nah, nampak anak-anak di sini. Nah, sheet 1. Oke, saya tunjukkan lagi ya. Ini saya delete dulu. Nah, anak-anak lihat. Di sini kita di mana? Di sheet yang 2 ya. Tadi nah, anak-anak lihat di sini kita ada sheet 1. Di sini kita ada sheet 2. Di sini kita ada sheet 3. Lalu bagaimana kalau kita mau menyisipkan sheet? Lembar kerja kita sisipkan. Contohnya di sheet 1 di sini, serahkan klik di sini insert. Kita tinggal klik aja insert sheet di sini. Ketika insert sheet diklik, maka dia akan, nah kita sisipkan dia baru di sini. Nampak kan anak-anak? Nampak ya? Oke. Ini kita tidak butuh ya. Sheet 5 kita tidak butuh. Nah, selanjutnya, Sir akan masuk ke halaman 41 di bagian D, berpindah antar sel. Nah, itu berpindah antar sel, gampang-gampang aja, anak-anak. Ya. Nah, misalnya kita di sini, klik di sini, aktifnya di sini. Nah, kita tinggal pakai tombol panah aja. Ya, tombol panah saja yang ada di keyboard anak-anak semuanya ya. Ataupun di keyboard yang ada di PC ya. Nah, kita klik misalnya klik panah bawah ya dia ke bawah. Ke bawah, ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, ke atas ya ke atas. Gampang kan anak-anak kan? Gampang kan? Nah, bisa ya? Nah, lalu kemudian untuk berpindah-pindah kita bisa. Nah, di sini ada home. Ketika kita klik home, nah dia akan ke pada kolom baris yang sama. Karena tadi kita aktifnya di sana. Oke, misalnya kalau kita klik control home, klik tombol control sama home, klik, dia akan muncul pindah ke sel A1. Yang paling pertama sekali, control home. Itu shortcut-nya semua ada di halaman 42 ya anak-anak ya. Oke. Itu anak-anak nanti bisa tes sendiri. Ya, misalnya di sini ada page up. Page up itu, nah page karena kita di paling atas, maka Sir akan mencoba dari page down dulu. Nah, page down, dia akan berubah satu layer ke bawah. Lihat, ini barisnya menjadi yang ke-18. Ya, kita page up, dia akan naik lagi ke atas. Kita page down ke bawah, kita page up dia ke atas. Ya, nampak kan barisnya berubah, anak-anak? Nah, ya. Nah, misalnya kita di sini ada alternate page up. Ada tombol ALT. Ya, page up, alternate page up. Apa yang akan terjadi anak-anak? Di sini lihat ya anak-anak, ini A, B, C, D, E, F. Nah, ini B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini banyak ini semua. Apa yang akan terjadi ketika kita menekan tombol alternate page up? Dia akan menggeser satu layar ke kiri dan alternate page down satu layar ke kanan. Nah, Sir akan coba. Karena Sir
karena Sir ada di sini, ada di paling kiri, makanya Sir akan coba alternate page down. Nah, dia akan berubah. Nah, jadi STUVWXYZ ini anak-anak. Nah, dia akan berubah satu layar ke kiri, kemudian satu layar ke kanan ya, page down ke kanan. Ya, kalau dia alternate page up, nanti dia kembali ke kiri ya. Bisa kan anak-anak kan? Nah, dia akan kembali. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya untuk berpindah ya. Nah, lalu di sini ada menggunakan fasilitas wrap text. Ini waktu kita juga sudah tinggal 9 menit ya. Jadi Sir akan cepat saja ya di sini ya. Nah, menggunakan fasilitas wrap text itu bagaimana anak-anak? Nah, misalnya ada contoh kasus seperti anak-anak ya. Kita tulis di sini tadi Sir ulangi lagi sekolah cinta budaya. Nah, ketika Sir tulis seperti ini anak-anak, nah lihat ya, Sir mau ini tulisan sekolah cinta budaya 3 kata ini tetap berada di sini anak-anak, tetap berada di sini. Sir tidak mau lewat ke kiri, ke kanan ataupun gimana pun. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa langsung klik kanan ya anak-anak. Kita di sini aktif, kita klik kanan. Oke, baru kita format cell ya. Format cell. Lalu kita di sini pilih alignment, baru kita klik wrap text. Wrap text ya. Pertama kita pilih alignment, baru kita pilih wrap text. Kita oke kan. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Nampak anak-anak? Nampak ini perubahannya? Nah, nampak? Nah, nampak ya, itu tadi mungkin agak rumit caranya. Klik kanan lah, kemudian format lah, baru kita pilih alignment, baru wrap, baru oke. Nah, cara cepatnya bagaimana? Nah, cara cepatnya ini ada fasilitasnya di sini wrap text. Nampak anak-anak? Nampak, Sir. Klik aja. Nah, selesai. Siap. Sudah seperti ini dia. Ya. Bisa mengerti ya anak-anak ya? Bisa ya? Oke. Nah, fasilitas wrap text juga sudah saya ajarkan. Sekarang saya akan masuk ke menggabungkan beberapa sel. Ya. Ya, menggabungkan beberapa sel. Nah, misalnya anak-anak lihat yang Sir sorot yang ini misalnya. Nah, Sir sorot yang ini. Nah, di sini kan anak-anak masih nampak gridnya kan, benar nggak? Masih nampak gridnya semua kan, garis-garisnya ini. Nah, bagaimana kita mau menggabungkan itu menjadi satu semuanya? Nah, caranya seperti ini anak. Setelah kita sorot, ya anak-anak ya, setelah kita sorot, kita tinggal klik kanan saja. Setelah kita klik kanan, kita tinggal format cell. Setelah format cell selesai, kita pilih apa anak-anak? Alignment tetap. Baru di sini ada kata merge cell. Klik. Setelah kita oke. Nah, anak-anak apa yang terjadi? Hilang nggak garisnya ini semua? Hilang, Sir. Hilang ya. Nah, itu mungkin tadi caranya agak rumit. Nah, sekarang Sir kasih caranya yang agak gampang. Kita sorot lagi. Nah, setelah sorot, kita tinggal klik fasilitas yang ada di sini. Perintah yang ada di sini. Merge and center. Nampak anak-anak? Nampak, Sir. Kita klik. Nah, sudah berubah dia. Selesai. Apakah susah? Enggak, Sir. Enggak ya, tidak terlalu susah ya. Nah, setelah tadi menggabungkan sel, ya. Nah, ini yang terakhir, Sir akan yang masuk ke halaman 45 mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Ya, menggabung bingkai dan warna tabel. Singkat saja, langsung ya. Nah, kita klik. Nah, anak-anak ini ya, tadi kan ini masih, nah, belum bergabung dia. Nah, kita sorot. Kita tinggal merge and center. Klik. Nah, dia sudah jadi. Hilangkan garisnya di sini kan? Iya. Nah, lebih cantiknya di sini, lebih bagus. Merge and center.
Nah, dia sudah di tengah, Sir kasih dia tulisannya bold. Nah, nampak kan anak-anak kan? Nah, anak-anak bagaimana kita mau memberikan, ini kan nampak grid-nya anak-anak, garis-garisnya ini kan, grid-nya kan, garis-garisnya. Tapi kan garis-garis ini kan yang kita nampak, ini kan agak buram atau agak kabur atau tidak jelas ya. Ya, kurang jelas ya di sini ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan bingkai atau garis-garisnya? Nah, caranya anak-anak kita sorot aja. Kita sorot, kemudian kita klik kanan. Udah, nampak anak-anak? Kalau setelah klik kanan, kita dipilih format cell di sini. Nah, setelah format cell muncul jendela seperti ini ya. Nah, yang kita pilih adalah border. Border. Ya. Nah, di sini border yang kita pilih banyak. Ada titik-titik, ada garis tebal, ada garis dua, ada titik dan garis. Itu semuanya ya tergantung anak-anak mau pakai yang mana. Oke. Nah, kita misalnya memilih yang ini. Klik yang di sini, yang garis dua ini. Lalu bordernya mau kita tempatkan di mana saja. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini kita klik ininya saja anak-anak ya. Kita tinggal klik aja ada di sini. Kita klik lagi. Nah, setelah ini selesai kita oke. Nah, berubah nggak anak-anak di sini? Nampak? Nampak, Sir. Nampak ya. Nah, untuk lebih mudahnya, ya, kita bisa juga pilih dari sini anak-anak. Pertama kita sorot. Tadi mungkin agak rumit, harus buka jendela ini, jendela itu, ya kan? Kemudian kita harus format ini, format itu nggak usah. Kita coba dari sini, ini anak-anak nampak ini, nah, nampak? Ini? Nampak, Sir. Nah, kita klik panahnya di sini, yang ada di sini. Ketika kita klik, dia akan muncul seperti ini anak-anak. Nah, untuk memilih yang mana kita mau, ya, Sir sarankan di more border. Nah, kita misalnya pilih yang ini. Ya, sama dengan cara yang tadi ya, Nana ya. Nah, nah, oke. Nah, sudah berubah, Nana? Sudah, Sir. Ya, sudah. Ya, itulah cara kita mengatur tampilan bingkai pada tabel. Kita memberikan garis-garis bingkai ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan warna. Nah, kalau warna udah gampang, anak-anak. Nah, misalnya Sir klik yang di sini. Nah, ini yang di atas di sini misalnya. Ya, tinggal kita tuang warnanya aja. Ini nampak? Nampak, Sir. Nah, udah selesai. Nah, ini kita mau warna apa? Kita sorot, kemudian kita tuangkan aja warnanya. Biru misalnya. Nah, ini misalnya mau warna apa? Mau warna ungu? Nah, boleh. Warna ungu. Nah, kalau untuk memberikan warna, tinggal ini aja anak-anak lihat di sini sesuai dengan warna yang anak-anak mau, ya. Tapi harus disorot dulu, baru kita klik, kita kasihkan warna hijau. Nah, begitulah pembahasan kita kali ini ya anak-anak ya. Ya, Sir. Nah, tidak terlalu susah ya. Oke, waktu kita sudah mau habis, tinggal 1-2 menit lagi. Apakah pembahasan hari ini terlalu susah, anak-anak? Tidak, Sir. Tidak ya. Nah, nanti video pembelajaran ini akan diupload di YouTube. Anak-anak nanti kalau mau praktek boleh lihat kembali, ulang kembali dari video ini nantinya. Oke, anak-anak. Nah, Zoom kita sampai di sini ya. Bye. Bye-bye, Sir. Oke, bye-bye. Bye. Dah, ya. Dadah. Bye, Sir. Bye-bye. Oke. Bye, Sir. Next, Sir. Oh,